Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, Bapak pengurus masjid, pengurus RT RW beserta seluruh jamaah tetap Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bangko yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini di tanggal 7 Sya'ban tahun 1446 Hijriah kita masih diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang tak terhingga, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat hidayah dan taufik sehingga kita bisa hadir salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bangko pada siang hari ini. Selanjutnya, selaku umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berkewajiban mengamalkan sunnah Nabi. Di antaranya sunnah Nabi yang terbesar mendirikan salat wajib di masjid 5 waktu sehari semalam secara berjamaah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada zuhur hari ini kembali kita bacakan Al-Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat terakhir, ayat 111. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Kata Allah, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang berakal. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang mati, kisah yang kita sampaikan pada hari ini adalah dahsyatnya taubat dan berhijrah kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada seorang pemuda di Damaskus di Syria, di masa mudanya bergelimang maksiat, banyak berbuat dosa, banyak berbuat kezoliman. Alhamdulillah ia diberikan oleh Allah hidayah dan taufik untuk bertobat. Maka ia pergilah mendatangi seorang guru, seorang syekh ke rumah guru tersebut, mau belajar bagaimana cara bertaubat dan berhijrah jalan yang baik. Maka guru ini memberikan satu syarat. Kalau syarat ini ia penuhi, maka anak muda yang bertaubat ini boleh tinggal bersamanya dan dibimbing untuk bertaubat kepada Allah. Apa syaratnya? Syaratnya hanya satu, anak muda ini tinggal di rumahnya dan bersedia untuk hanya makan sehari semalam 3 butir kurma pagi, 3 butir kurma siang, dan 3 butir kurma malam hari. Jadi sehari-hari hanya makan kurma 9 butir, 3 pagi, 3 siang, dan 3 malam. Karena dasarnya tekad azam dari pemuda itu bertaubat, ia dengan langsung, dengan mantap mengatakan dengan syarat dari gurunya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, maka waktu berlalu, hari pertama lancar, kuat, walaupun agak lapar ditahan. Hari kedua mulai goyah, setan datang menggoda. Masa iya taubat kok syaratnya hanya makan kurma, tidak boleh makan yang lain. Hari ketiga Bapak Ibu, karena hanya makan kurma setiap harinya hanya 9 butir, lapar datang. Hari ketiga goyah. Hari keempat sangat lapar,
digoda oleh setan, maka terulang kembali sifat lamanya ingin mencuri. Maka ia diam-diam dari rumah syekhnya keluar mencari makan. Ternyata ya tidak diketemukan pasar, hanya ketemu rumah orang. Masuk rumah pertama tidak ketemu makanan, masuk rumah kedua tidak bisa masuk, ketiga tidak bisa, rumah keempat ternyata tercium bau yang sangat harum. Penghuni rumah baru saja selesai memasak terong digoreng, harum. Ia manjat ke atap, turun ke dapur, ke tempat terong dimasak tadi. Rumah sepi, tidak ada orang, karena yang punya rumah lagi keluar. Bapak Ibu yang saya hormati, maka langsunglah lapar yang menyerang ketika itu, langsunglah pemuda ini mau memakan terong. Satu nampan isinya terong bakar, terong goreng semuanya. Ia ambil satu, mau makan, tiba-tiba datang lagi dari Allah hidayah dan taufik, berkata dalam hatinya, jangan makan ini haram. Ini mencuri haram, tinggalkan. Seketika Bapak Ibu baru masuk mulut, belum sempat dikunyah, dilempar lagi ke bawah terong tadi. Ia kabur dari rumah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kabur dan pulanglah ke rumah guru tadi. Tanpa disangka di rumah sang guru sedang ada tamu. Seorang bapak-bapak duduk di depan gurunya. Di luar di hadapan rumah sang guru ada duduk seorang perempuan yang sedang duduk menunggu ayahnya. Ketika datang langsung dipanggil oleh gurunya. Nak, sini nak, pas kamu datang ini, alhamdulillah, kesini nak. Ada apa guru? Ini bapak ini datang menemui saya, menemui guru, ingin mencari menantu untuk anaknya yang di luar, yang baru saja beberapa bulan yang lalu, hampir setahun menjanda. Janda masih muda, baru sebentar menikah, istri suaminya meninggal. Setelah hampir setahun, ia ingin mencari suami. Datang bapaknya ke sini, alhamdulillah, kamulah jodohnya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kata anak muda ini? Saya nggak siap guru. Kenapa? Saya nggak punya apa-apa. Uang nggak punya sepeser pun. Untuk apa atau pakai apa maharnya? Tenang saja kata gurunya. Pokoknya kamu nikah sekarang juga. Bapak Ibu yang saya hormati, singkat cerita, nikah. Dipanggillah anak bapak tadi ke dalam, langsung seketika akan nikah. Karena Bapak Ibu waktu itu nikah gampang, langsung sekaligus. Kalau zaman ini tidak bisa Pak, repot sekarang. Hanya kantor tua Pak RT lama dulu, ini langsung seketika. Bapak Ibu yang saya hormati, terjadilah pernikahan. Setelah menikah, doa lalu pulang. Maka keluar masjid, tinggal sang suami oleh sang istrinya dan ayah ke rumahnya. Lalu seketika hatinya bergetar, cemas takut. Ternyata rumah dari istrinya ini ke jalan tempat tadi mencuri atau memakan terong tadi. Gelisah dia. Kalau yang tadi masuk rumah yang pertama melangkah, dia berharap semoga rumah yang ini. Ternyata tidak, lewat. Rumah kedua berharap ini rumahnya, juga sama, lewat, bukan rumah dari istrinya. Rumah ketiga berharap ini rumahnya, juga tidak. Ternyata rumah keempat, tempat ia tadi mau makan terong tadi itulah rumah dari istrinya. Bergetarlah, ketakutan, cemaslah sang pemuda ini. Lalu masuk rumah, bingung, kata sang istri, apa makanya masuk, ini rumah kita. Pucat, takut. Masuk rumah, langsung sang istri mengajak ke dapur untuk makan siang. Ayo bang, kita makan. Bergetarlah sang suami ini. Ketika sang istri mendekat ke dapur, dilihatnya terongnya satu terjatuh ke lantai dan berserakan. Ia berteriak, Masya Allah, Allahu Akbar. Siapa yang mencuri terong saya? Bapak Ibu, maka di hati pemuda ini bingung, mau jujur atau tidak. Dia ingat, dia sudah taubat hijrah, maka harus jujur apapun konsekuensinya, termasuk batal nikah atau cerai dia siap. Maka dengan mantap dia bilang, Bismillahirrahmanirrahim, istriku, saya tadi kelaparan, tinggal dengan guru sudah 3 hari, hanya makan kurma.
lapar tadi datang bisikan setan, saya masuk rumah ini, saya mau makan terong ini, mau saya makan, tiba-tiba datang bisikan, jangan makan ini haram, ini saya tumpahkan, tidak jadi saya makan karena takut kepada Allah. Apa kata sang istri? Masya Allah, luar biasa bang. Tadi abang kesini mau memiliki terong ini, Allah ganti terong ini sekarang milik abang, termasuk yang masak terong ini, termasuk rumah, pemilik rumah milik abang semuanya. Inilah dari Allah. Bapak Ibu, maka diterimalah sang suami dengan penerimaan yang terbaik karena dia betul-betul berhijrah, bertaubat kepada Allah, ikhlas istri menerima suaminya apa ada. Kenapa? Karena niatnya karena bertaubat kepada Allah. Ketika kita bertaubat kepada Allah, sungguh-sungguh hijrah, maka Allah pasti menolong kita. Allah berikan jalan yang tak disangka-sangka dan nikmat yang sangat banyak. Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.